pada zaman Rasulullah, beliau mengatakan ketika ular memasuki rumah, usir dia sebanyak 3 kali. Diusir ya, diusir, bukan dipukul atau disakiti. Diusir berarti dengan cara misal, keluar kau ular, keluar kau ular, keluar kau ular, sebanyak 3 kali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Atmo ID. Ya, jadi kali ini dengan konten yang sedikit berbeda ya. Ya berbeda ya konteksnya ya. Bukan masalah reptilnya. Ya. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai sedikit maksudnya konflik antara warga dengan ular ya, dengan ular ya. Jadi begini, ketika kita bertemu ular, kita melulu harus dibunuh ya, karena sebenarnya pada dasarnya peranan ular di alam itu ada ya, dan itu juga penting. Termasuk yang saya pegang ini adalah ular kobra ya, ular kobra yang mana membantu ekosistem, mengurangi hama tikus, kodok dan lain-lain ya. Nah, jadi begitu, tidak melulu harus dibunuh ketika bertemu dengan ular. Nah, jadi begini, ada kepercayaan masyarakat lama yang berkembang hingga sekarang, yang mana bahwasanya ular adalah jelmaan dari makhluk gaib ya. Ya, mitos-mitos yang seperti itu sebenarnya tidak untuk dikonsumsi, ditelan habis karena ini adalah binatang. Jadi di hadapan saya ini ada ular kobra dan ular sanca, Melayu Piton reticulatus, dan naja sumaterana, endemik Borneo. Dan kedua ular ini adalah ular hasil rescue, yang artinya ular ini adalah ular liar ya. Nah, jadi begini, saya juga menggunakan hook untuk safety, untuk keamanan, jaga-jaga. Ular ini mampu menyemburkan racunnya dengan akurat tepat ke mata dalam jarak 3 meter bahkan lebih ya. Tapi saya di sini tidak menggunakan kacamata, tidak untuk ditiru ya. Jadi begini, saya ingin meluruskan bahwasanya yang kita temui di alam atau di dalam rumah ketika ular-ular memasuki rumah, bukan berarti itu adalah jelmaan dari jin atau makhluk gaib. Sebenarnya ada pada zaman Rasulullah, beliau mengatakan ketika ular memasuki rumah, usir dia sebanyak 3 kali. Diusir ya, diusir, bukan dipukul atau disakiti. Diusir berarti dengan cara misal, keluar kau ular, keluar kau ular, keluar kau ular, sebanyak 3 kali. Jika ular itu tidak keluar, berarti positif ular itu adalah binatang, bukan jelmaan jin. Namun sebaliknya, jika ketika kita usir sebanyak 3 kali ular itu keluar, berarti itu adalah jelmaan dari jin atau makhluk halus atau makhluk gaib, dan itu wajib kita bunuh ya. Nah, jadi begitu. Nah, di sini singkat saja, saya mungkin akan bersambung di konten-konten selanjutnya, yang mana di sini saya ingin berbagi sedikit
Sebenarnya untuk penanganan ular itu kan ada istilah pawang, ada istilah snake handling ya, istilah snake handling. Saya di sini bukan pawang, saya di sini adalah snake handling, sama seperti kawan-kawan saya di Reptile Rescue Edukasi Borneo dan Animal Rescue Banjarmasin. Nah, jadi begini, dalam hidup itu ada dua ilmu ibaratnya ya, ilmu milik ini dan milik ini gitu. Nah, jadi ilmu yang pertama adalah ilmu pawang, dan itu adalah kelebihan dari kawan-kawan pawang ular, pawang reptil, mungkin pawang buaya. Mereka memiliki kelebihan yang dimana bisa atau mampu menundukkan, membungkam dan menjinakkan hewan-hewan buas ya, hewan-hewan buas seperti kobra ini dan ini. Nah, di sini kawan-kawan pawang ular, pawang buaya dan lain-lain, peranan mereka sangat penting juga bagi masyarakat. Jadi tidak patut kita menyudut-sudutkan kawan-kawan pawang. Kita harus lihat ya sisi positif kawan-kawan. Dan bagi saya kawan-kawan pawang ular sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena di saat masyarakat kemasukan ular, maka ada peranan penting pawang ular, pawang buaya dan lain-lain mampu menyelamatkan kalian dari hewan buas. Nah, begitu. Nah, sedangkan saya dan kawan-kawan di Reptile Rescue Edukasi Borneo dan kawan-kawan di Animal Rescue Banjarmasin, kami bukan seorang pawang ya. Saya jelaskan, kami bukan seorang pawang, kami adalah snake handling yang dimana kawan-kawan Reptile Rescue Edukasi Borneo dan Animal Rescue Banjarmasin itu adalah snake handling yang bersertifikat ya. Di situ ada Bang Hanapi, ada Bang Sani. Kalau di RRE di situ ada Bang Husin, ada Bang Dias, ahlinya Penok, beliau adalah ahlinya King Cobra. Ada Bang Heru, ada Bang Aduy, dan kawan-kawan yang lainnya tidak dapat saya sebutkan satu persatu ya. Nah, jadi begitu. Nah, ular-ular di hadapan saya ini adalah ular-ular hasil rescue ya, yang dimana masuk ke dalam rumah warga. Yang artinya ular-ular ini adalah ular-ular buas semua, bukan ular-ular peliharaan. Suatu saat ular ini akan kami rilis lagi ke alam yang jauh dari pemukiman agar terhindar dari konflik antara masyarakat dan ular. Ketika atau setelah ular-ular ini sehat ya, ular-ular ini sehat. Nah, begitu. Jadi saya ingin berbagi nih, mungkin di konten-konten selanjutnya akan bersambung ya. Sebenarnya yang kami gunakan atau yang saya pribadi gunakan hanyalah amalan ya. Amalan artinya bukan isian ke dalam tubuh, bukan, yang dimana harus mendarah daging, bukan. Amalan yang pertama itu adalah setiap kemanapun Anda bepergian, jangan lupa berdoa, jelas ya, jelas. Terus amalan yang kedua, dimanapun kapanpun, ketika mau tidur pun itu sangat bagus, adalah bersolawat ya, bersolawat itu sangat bagus. Terus jangan lepas dengan air wudhu. Bukan berarti harus wudhu terus ya, tapi sholatnya enggak, tapi kita harus sholat. Dan ya maksudnya wudhu itu kita jangan lepas dari air wudhu. Ketika merasa tidak nyaman ya bisa kita mengambil air wudhu lagi ya. Dan ini saya menggunakan alat agar safety. Kalau kawan-kawan pawangnya mungkin berbeda. Kawan-kawan pawang dia menggunakan tangan pun jadi ya. Ya, jadi begitu. Terus ada yang namanya amalan selamat dari ular berbisa. Ini takutnya dia nyembur ke mata ya, karena ular ini mampu menyembur dengan akurat tepat di mata dengan jarak 3 meter bahkan lebih. Ya, kembali, amalan yang pertama adalah amalan selamat dari ular-ular berbisa ya. Terus yang kedua itu ada doa ketika bertemu ular. Terus yang ketiga ada wirid penunduk ular.
Yang keempat ada wirid pembungkam ular. Dan yang kelima adalah amalan penyembuh dari gigitan ular-ular berbisa ya. Ya, semoga saja ini dapat bersambung di konten-konten selanjutnya ya. Saya ingin berbagi saja, tapi ya mungkin tidak semuanya saya harus buka. Saya ingin berbagi saja doa. Mungkin kawan-kawan yang sudah tahu ya bisa dibenarkan atau ya dikoreksi ya, dikoreksi. Kita doa ketika bertemu dengan ular. Ini maksudnya doa untuk mengusir ular atau hewan-hewan buas lainnya ya. Ya, tolong disimak atau dicatat kalau bisa ya. Dan juga bisa diulang-ulang karena ini kontennya YouTube ya, bukan televisi. Jadi begini, simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ardu rabbi wa rabbillah. A'udzu billahi min syariki wa syari ma fiki wa syari ma yadibbu alaiki. A'udzu billahi min asadin wa aswadin wa hayatin wa aqrabin wa min sari walidin wa ma walad wa min sari sakinil balad. Ya, jadi itu kawan-kawannya, itu adalah doa ketika kita bertemu ular dan ingin mengusirnya tanpa harus menyakiti ya, apalagi membunuh. Begini, kalau saya pribadi ketika kawan-kawan bertemu ular atau ular memasuki rumah kalian membunuhnya, saya pribadi memaklumi yang mungkin karena kalian merasa ketakutan atau perlindungan diri untuk menyelamatkan diri, maklum. Tapi ingat, hewan yang tidak bisa dimakan atau diharamkan untuk dimakan seperti ular ini, ketika kita membunuhnya lalu kita menganiayanya, contoh misal ular masuk ke dalam rumah lalu kita bunuh, lalu kemudian kita bakar, kita potong-potong, dosa apa kira-kira? Ya gitu. Jadi cukup kita bunuh lalu kita buang saja. Jangan takut misalnya kita membunuh lupa ada kepercayaan masyarakat yang mana matanya harus dihancur karena matanya mampu merekam kejadian-kejadian ya. Sebenarnya tidak sama sekali. Ya begitu kawan-kawan ya. Ya mungkin itu aja ya. Tolong kita berpikir jernih ya, harapannya masyarakat bukan berarti harus berani dengan ular, tidak, tapi harus paham bagaimana cara menangani ular tanpa harus membunuhnya ya. Sekiranya itu aja dari saya, mudah-mudahan bisa kita sambung di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.